Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam Bu Mus, monggo. Ini saya minta izin mau minta waktunya sebentar boleh? Boleh, tidak apa-apa. Di sini saya mau matur Bu. Saya ada tugas dari guru penggerak. Ya tugas ini itu diminta wawancara dengan kepala sekolah. Kaitannya dengan cara pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk keputusan dengan dilema etika. Oh begitu, nggih, tidak apa-apa Bu. Saya coba untuk menjawab ya. Siap. Nah, ini ada beberapa pertanyaan saya akan tanyakan ke jenengan. Boleh. Nah, sebelumnya selama ini bagaimana jenengan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, kasus-kasus ini biasanya itu saya identifikasi apakah kasus ini tuh ada masalah pribadi. Nah, dari situ, dari kepribadian, sehingga nanti apakah ini masalah ini hanya di sekolah atau memang juga punya unsur bawaan dari rumah. Nah, itu kami selalu identifikasi itu sebelum mengambil sebuah keputusan. Berarti diidentifikasi dulu sebelum ini atau diputuskan atau nggih. Oke. Nah, selama ini bagaimana jenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah jenengan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Biasanya apabila ada sebuah kasus, saya tidak hanya mendengarkan hanya dari satu sisi. Misalnya kan namanya kasus itu terjadi dua orang ya, atau terjadi dua individu. Nah, kami pasti akan mencari informasi, misalnya individu A dan individu B. Maka saya pun akan mencari informasi dari teman sejawat sesama individu A dan juga teman sejawat sama-sama individu B. Saya kumpulkan informasi dulu, setelah kira-kira cukup, saya akan mengadakan klarifikasi, tapi saya sudah punya informasinya. Sehingga nanti apakah cross check ini benar dan tidak, sehingga nanti keputusan saya tidak salah. Berarti dengan mengkonfirmasi atau meng-cross check dari berbagai Sisi. sisi. Iya, betul. Kemudian Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa jenengan lakukan selama ini dalam mengambil keputusan seperti itu? Oke. Ya, seperti tadi, langkah saya yang pertama mesti ada sisi A dan sisi B ya, atau sisi 2 itu saya memang mencari informasi dari berbagai sumber. Kemudian saya sendiri setelah saya mungkin cukup, saya juga menanyakan langsung kepada yang bersangkutan, si A sendiri, si B sendiri. Setelah itu mereka saya pertemukan sehingga kita bertabayun, apa yang terjadi ini tidak menjadi semakin panjang, tapi kita memiliki titik tengah. Dan juga sering saya kaitkan dengan sisi keagamaan, agamis, sehingga dari situ mungkin dua-duanya sama-sama salah, sehingga nanti mereka sama-sama saling meyakinkan. Kami seperti itu. Kemudian, hal apa saja yang selama ini jenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya itu tadi, saya sangat efektif manakala dua orang bertemu. Tetapi saya sudah punya sendiri dulu infonya. Sehingga apabila dua orang bertemu, misalnya si A mengatakan B, si B mengatakan A, nah apabila saling bertemu, mereka kan bisa saling cross check. Dan saya pun ingin agar sesuatu itu diklarifikasi sehingga masalah itu tidak menjadi sebuah yang berkepanjangan. Nah, dari situlah sehingga tidak merugikan dari sisi manapun, terutama karena kita ada di sekolah ya. Maka jangan sampai merugikan itu merugikan sekolah, juga merugikan siswa. Kemudian Ibu, apakah jenengan memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah jenengan langsung menyelesaikan di tempat atau nanti jenengan memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya nanti seperti apa yang jenengan lakukan? Saya tidak punya jadwal khusus, saya tidak punya waktu khusus, tapi biasanya apabila terjadi sebuah kasus, saya juga tidak cepat-cepat untuk langsung dari di depan menyelesaikan itu enggak. Tapi saya memang, ya itu tadi, saya telah dulu, saya teliti dulu masalah itu, kemudian ada satu klarifikasi, ya saya butuh waktu lah, tapi juga saya tidak ngulur sampai panjang, juga tidak. Saya butuh waktu untuk menyelesaikannya, karena dengan terburu-buru, cepat, belum tentu keputusan saya itu tepat. Nah, jadi waktunya kondisional. Saya sesuaikan. Apabila data kami cukup, saya tindak lanjuti. Kemudian, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu jenengan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya,
Memang ada teman-teman yang saya ajak bicara atau rekan sejawat yang saya ajak bicara, terutama wakil saya. Misalnya ada di bagian kurikulum, ya berarti saya ke kurikulum. Kalau sarpras, saya berarti ke sarpras. Dan juga misalnya humas atau kesiswaan, saya ada di bagian itu. Dan juga saya meminta pertimbangan kadang dengan yang dianggap senior di sini. Tentunya tidak semua, tapi kira-kira siapa yang tepat, ya memang saya minta ambil pertimbangan, tapi kembali keputusan ada di tangan saya. Apa rencana ke depan jenengan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Rencana saya yang pertama itu memperbaiki komunikasi, ya. Karena kebanyakan dilema etika itu berawal dari sebuah komunikasi. Yang kedua itu adalah berprasangka. Nah, dari situ. Nah, saya memperbaikinya itu, dan kemudian teman-teman ini saya bekali dengan, yaitu tadi kalau di kami karena sekolah ini adalah sekolah muslim, kami bekali dengan nilai-nilai agama, sehingga untuk meminimalkan hal-hal yang terjadi, kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika, untuk meminimalkan itu. Kemudian ini dari semua yang telah jenengan sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat jenengan petik dari pengalaman jenengan dalam mengambil keputusan dilema etika di sekolah ini? Yang terpenting adalah bahwa di sini seorang yang senior itu akan memberikan contoh yang baik kepada para juniornya. Yang senior ini ya baik dari sisi perilakunya dan sebagainya, memberikan contoh kepada yang junior ini, sehingga yang junior ini melihat itu secara otomatis, oh itu contoh yang baik. Kemudian yang kedua, segala sesuatu itu dibicarakan di forum rapat, sehingga apabila ada hal-hal yang kurang jelas atau hal-hal yang bersifat info itu hanya sekedar selentingan, di forum rapat bisa kita bicarakan, sehingga kasus seperti ini akan jarang terjadi. Dan kita lakukan setiap 1 minggu 1 kali, setiap hari Sabtu, dan kondisional. Manakala dalam 1 minggu itu ternyata menunggu hari Sabtu terlalu lama, kita manggil koordinator-koordinatornya untuk bisa mengklarifikasi info-info atau hal-hal yang sifatnya simpang siur agar kita lurus. Jadi ini kan kalau dilema etika dengan guru, kalau dilema etika dengan murid berarti sama juga. Oh, kalau dengan murid biasanya kami menjalin komunikasi pula dengan guru tersebut, juga untuk klarifikasi kepada murid, kan kalau murid itu biasanya berkaitan dengan orang tua. Nah, maka kita juga komunikasi dengan orang tua. Apabila dengan HP, hanya komunikasi HP kok kurang, ya orang tua kita hadirkan, kita sampaikan untuk klarifikasi. Karena orang tua itu lebih baik klarifikasi ke sekolah, kepada saya terutama, atau kepada guru-guru, daripada mereka ke sesama wali murid. Dia tidak akan menemukan solusinya, bahkan masalah itu akan menjadi semakin memburuk, biasanya begitu, karena mereka nggak tahu, hanya ditambah-tambahi saja gitu. Berarti inti dari pengambilan keputusan di sekolah ini klarifikasi, membicarakan hal tersebut langsung kepada yang bersangkutan. Kemudian berikutnya, apabila hal itu berkaitan dengan guru, sesama guru yang ada di sekolah, kita bicarakan dengan forum rapat. Apabila ini dengan wali murid, maka kita undang wali murid untuk ke sekolah mengklarifikasi hal tersebut. Biasanya begitu. Terima kasih Bianti. Ada lagi Bu? Sampun. Sampun. Sudah semua. Terima kasih atas Alhamdulillah. waktunya. Maaf merepotkan jenengan. Nggih, sama-sama, semoga sukses ya. Amin Bianti. Amin amin. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Aini. Oh, waalaikumsalam. Kok ini ada apa ini kok Nggih. pagi-pagi sudah kesini? Ngapunten nggih mengganggu waktune jenengan Oh, sekedar. iya, apa-apa. Nggih, ini loh, saya itu ada tugas guru penggerak. Nah, kebetulan itu tugasnya mewawancara kepala sekolah. Nah, jadi ada 2 kepala sekolah yang saya wawancara. Yang pertama itu Bu Yanti sebagai kepala sekolah saya sendiri, dan yang kedua itu yang dekat dengan sekolahan saya. Kebetulan SMP Sultan Agung nggih. Iya. Nah, tugasnya itu tentang cara pengambilan keputusan jenengan di sekolah ini
terutama untuk keputusan dalam masalah dilema etika. Sakit Ibu? Ya, insya Allah nanti yang bisa saya jawab. Oke, siap. Oke, terima kasih banyak pokoknya sebelumnya. Oke. Nah, sebelumnya yang saya mau tanyakan, selama ini bagaimana jenengan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, selama ini itu kami memang punya tim ya, jadi memang tidak hanya pribadi saya. Kami punya tim, jadi istilahnya di tim itu di situ ada kepala sekolah, ada wakil, kemudian ada urusan-urusan. Nah, juga ada KPU juga. Itu biasanya memang kami musyawarahkan, kami nilai bersama-sama. Jadi harapan kami agar tidak subjektif seperti itu. Masalahnya kalau yang menilai mungkin saya saja, mungkin bisa subjektif. Kalau yang nilai itu lebih dari satu atau satu tim, itu kesubjektifannya bisa berkurang. Jadi agak lebih ke objektifnya. Jadi kami nilai dulu. Nah, kemudian dari situ kan ada banyak pendapat, lah. Dari pendapat-pendapat itu lalu kita nilai bersama-sama, kurang lebih seperti itu. Berarti sudah dirumuskan ya dengan musyawarah dengan tim dari kepala sekolah, wakil, TU dan yang berkepentingan misalnya wali kelasnya atau BK-nya Jadi keputusan itu tidak bersumber dari satu orang saja. Oke. Nah, selama ini bagaimana jenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah jenengan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, itu biasanya ya itu tadi ya lewat musyawarah, kemudian dari pengalaman-pengalaman yang sudah itu kan kita juga bisa mengevaluasi ya. Dari pengalaman-pengalaman yang sudah dievaluasi, dari evaluasi kita bicarakan bersama di dalam suatu tim itu. Nah, kemudian kalau di dalam suatu tim itu sudah merumuskan, itu kita keluarkan di rapat guru. Dari situ kita menampung lagi masukan-masukan dari guru-guru itu. Jadi dengan demikian diharapkan sangat kecil kemungkinannya bahwa keputusan yang kita ambil itu melenceng. Berarti jenengan sudah jenengan musyawarah dengan tim sendiri dan jenengan juga sampaikan ke guru-guru juga kira-kira keputusan itu sudah bijak apa belum? Ya, sehingga mereka kan ikut menilai. Nah, kira-kira langkah-langkah prosedur seperti apa yang biasa jenengan lakukan selama ini? Ada pengujian untuk uji regulasi, uji ada pertentangan hukum. Nah, kira-kira jenengan langkahnya seperti apa, Bu? Nah, itu kan salah satu langkah kita berikan di dalam, kita lemparkan di dalam forum guru. Itu kan juga termasuk uji. Di situ ya, ada penilaian di situ ya. Nah, kemudian bisa juga kalau saya buat keputusan itu, kalau saya mau unggah di mungkin di status atau bagaimana, kalau saya merasa nggak nyaman gitu ya, itu berarti saya rasa belum bisa memenuhi gitu ya yang kita harapkan. Tapi kalau saya sudah nyaman, kemudian guru-guru lain juga istilahnya merasa puas juga, nah itu mungkin bisa dikatakan itu sudah keputusan yang sesuai. Jadi ya intinya ya caranya itu ya kita lemparkan ke forum. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini jenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya anggap efektif yaitu yang intinya yang harus berpihak kepada murid ya. Jadi bisa dikatakan efektif itu kalau keputusannya itu berpihak pada murid, tidak merugikan murid gitu. Kemudian juga tidak bertentangan dengan hukum ya, seperti itu. Kemudian juga di situ tidak merugikan berbagai pihak. Kemudian juga semuanya itu merasa puas, itu yang lebih penting juga, dan tidak merugikan ya. Yang kemudian setelah dilaksanakan itu biasanya kan ada evaluasi ya, jadi mungkin dilaksanakan ketika 1 minggu kita
lihat, kita evaluasi, kok itu memang sudah sesuai, sudah intinya sudah seperti yang kita harapkan, nah itu kita teruskan. Tapi kalau dievaluasi ternyata ya tidak menutup kemungkinan, ya tidak selalu keputusan itu terus saklek terus gitu, terus kan bisa terus berubah, iya, kan, terus ya? terus wah ini sesuai, wah ini hasilnya gini. Kadang-kadang ada memang itu saatnya itu yang kita rencanakan sepertinya sudah pas, sudah cocok, tapi ketika di lapangan itu mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi kita evaluasi lagi. Nah, jadi hal itulah yang bisa kita ambil kesimpulan, oh ini efektif, ini tidak. Setelah melakukan evaluasi tadi. Terus apakah jenengan memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah jenengan langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, terus bentuk atau prosedur seperti apa yang akan jenengan jalankan? Jadi kalau di tempat itu biasanya enggak masalahnya ketika kita melihat permasalahan itu tidak langsung spontan harus seperti ini enggak. Jadi saya pikirkan dulu ya seperti tadi, kemudian langkahnya itu saya ajak untuk rembukan yang tahu-tahu, kemudian ada Pak PU juga, perwakilan PU KPU-nya, kemudian juga ada koordinator kita, kemudian juga wali kelas yang tergabung dalam struktur sekolah. Nah itu ya bisa dikatakan terjadwal, tapi jadwalnya kan tidak saklek ya. Kita cari waktu yang kondisional berarti kondisional. Jadi tidak harus tanggal ini enggak, kita cari waktu yang tepat. Nah, jadi tidak di tempat dan tidak terjadwal secara saklek, tapi kondisional. Berarti waktunya kondisional gitu. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu jenengan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika di sekolah ini? Ya memang ada. Yang pertama kan dari yayasan yayasan mungkin kita meminta pendapatnya juga dari yayasan, karena bagaimanapun juga itu kan atasan kita di sekolah ini. Kemudian juga minta pendapat dari dinas juga, utamanya dari pengawas dinas. Juga dari komite juga kami minta pendapatnya, karena komite itu juga banyak membantu dari sekolah. Sama sekalian kerjasama dengan tim tadi jadi sudah sangat lengkap ya Bu. Kemudian apa rencana ke depan jenengan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika ini? Ya rencananya lebih meningkatkan lagi ya, jadi istilahnya meningkatkan diplomasi kita, atau meningkatkan frekuensi untuk tadi ya, frekuensi untuk bermusyawarah lah, meningkatkan di dalam menyelesaikan hal-hal yang harus seperti itu. Jadi intinya meningkatkan frekuensi. Kemudian Bu, bagaimana jenengan bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan tersebut? Ya, mengukurnya diantaranya itu tadi ya, kita lemparkan di dalam forum, mungkin di dalam pertama di lingkungan sekolah dulu, kemudian ke wali murid juga ketika ada kita forum parenting misalnya, itu kita lemparkan juga sering bagaimana untuk nanti pendapat-pendapat dari wali murid ya, seperti itu. Kemudian juga di siswa juga kami sampaikan juga kepada siswa. Jadi ketika ada pembinaan kepada siswa, mungkin dari program sekolah kami sampaikan juga. Jadi ada siswa, wali murid juga, kemudian yang pertama tadi guru. Kemudian kalau itu sudah dari situ kok ternyata itu memang yang harus ya, atau yang sudah tepat, itu baru kita unggah di organisasi. Berarti memang sudah dari tahapan awal sampai akhir itu kira-kira sudah kalau misalnya sampai di medsos itu sudah aman, tidak ada nyaman gitu ya Bu ya. Jadi dari percakapan kita hari ini ya Bu ya, dari semua hal yang sudah jenengan sampaikan,
pembelajaran apa yang dapat jenengan petik dari pengalaman jenengan dalam mengambil keputusan yang dilema etika ini? Ya, jadi kalau mengambil keputusan biar itu nanti sesuai dengan kita, walaupun itu memang di situ ada dilema etika, yang penting kita ini harus berpihak kepada kemudian tidak menyalahi hukum, kemudian sesuai dengan tujuan atau visi misi kita, dan kemudian tidak berpihak pada salah satu pihak saja. Jadi semuanya Ada nilai keadilan, semuanya berdasarkan. Terima kasih Bu Aini sudah membantu saya. Nggih, semoga nanti bisa membuat keputusan dengan dilema etika dengan baik ya Bu. Terima kasih. Sukses ya Bu. Amin. Terima kasih banyak. Persediaannya di sini. Terima kasih.